Oke, Oke, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam Malam ini, ini, malam malam, malam apa malam apa sekarang? Malam sekarang? Malam Sabtu. Sabtu, Kita akan kita akan membahas membahas membuat membuat konten untuk konten untuk teman-temanku teman-temanku yang lagi PPG dan juga juga yang yang sudah sudah PPG PPG. apabila ingin membuat Perencanaan perencanaan pembelajaran pembelajaran atau modul ajar. atau Atau kalau kalau teman-teman teman-teman BK BK itu itu istilahnya itu istilahnya itu rencana rencana bimbingan dan bimbingan dan layanan layanan konseling. konseling. Nah, kalau di Kalau TK di itu TK itu RPPH, RPPH, RPP RPP harian. harian. Nah, Sebelum sebelum kita kita melangkah melangkah membuat membuat RPP, RPP, modul modul ajar ajar atau atau RPPH RPPH atau atau RPL RPL bagi guru bagi BK. guru BK, Yang yang pertama yang pertama yang harus harus kita kita ketahui ketahui itu adalah adalah kita kita akan akan mengajarkan mengajarkan apa, apa, tujuannya tujuannya apa. apa. Nah, Nah, kalau kalau kita kita sudah sudah paham paham terhadap terhadap tujuannya, tujuan pembelajaran, maka maka kita itu kita itu ngajar ngajar itu tidak itu akan tidak akan ngawur, ngawur, tidak tidak akan akan keliling keliling kemana-mana. kemana-mana. Jangan-jangan Jangan-jangan kita itu kita itu mengajarkan di mengajarkan di ranah ranah pengetahuan pengetahuan dicampur dicampur aduk dengan aduk dengan ranah ranah psikomotorik. psikomotorik. Jangan-jangan kita itu Jangan-jangan kita mengajarkan ajarkan di di ranah ranah psikomotorik psikomotorik bercampur bercampur dengan dengan ranah 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 sikap. sikap. Dan kita Dan nggak kita nggak tahu tahu yang yang mana sih mana ranah sih ranah sikap, sikap, yang mana sih ranah ranah apa pengetahuan, pengetahuan, sehingga sehingga kita kita perlu perlu menelaah menelaah tujuan tujuan pembelajaran pembelajaran baik di baik buku di buku siswa atau siswa di atau buku di buku guru, guru, atau atau kita kita mau mau membuat dari membuat dari awal. awal. Nah, Nah, di sini di sini ada ada apa? apa? Ada Ada ranah ranah pengetahuan, ada pengetahuan, ranah ada ranah psikomotorik. psikomotorik. Untuk ranah Untuk ranah pengetahuan pengetahuan ini ini ada ini ada enam tingkatan, mulai mulai dari dari remember, mengingat, mengingat, kemudian kemudian di di C2-nya C2-nya memahami. memahami. Selanjutnya Selanjutnya di di C3-nya C3-nya ada ada apply apply atau atau menerapkan. menerapkan. C4 C4 analisis, analisis, kemudian kemudian C5 itu C5 itu evaluasi, evaluasi, C6 C6 itu kreatif. Nah, rekomendasinya di Rekomendasinya sini, di ini sini, ini rekomendasi rekomendasi sebetulnya ya. rekomendasi. Rekomendasi. Rekomendasi Rekomendasi pembelajarannya pembelajarannya itu, itu, teman-teman, teman-teman, kalau di kalau di C1 C1 itu lebih itu baik lebih baik inquiry inquiry learning. learning. Apa sih Apa sih inquiry inquiry learning? learning? Inquiry Inquiry learning learning ini ini adalah adalah model model pembelajaran pembelajaran dengan dengan cara cara inquiry itu inquiry itu mencari. mencari. Nah, Nah, kalau ingin kalau ingin mengajarkan mengajarkan di di C1, C1, mengingat seandainya jenengan jenengan ingin ingin mengajarkan huruf huruf hijaiyah hijaiyah alif alif sampai sampai iya 30. 30. Nah, Nah, ini yang ini yang paling pas paling itu pas itu adalah adalah inquiry inquiry learning learning dengan dengan cara cara mencari. mencari. Coba Coba anak-anak anak-anak carikan carikan huruf B huruf B sama sama dengan huruf huruf apa apa ya ya kalau di kalau huruf di huruf hijaiyahnya? hijaiyahnya? Oh, ba, Ba, Pak. Pak. Kalau Kalau seandainya seandainya diharokat, diharokat, anak-anak anak-anak pada 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 kalimat kalimat alhamdulillah alhamdulillah ada ada berapa berapa harokat harokat fathah? fathah? Ini Ini anak-anak akan anak-anak akan mencari. mencari. Gitu. Nah, Nah, ini ini rekomendasinya rekomendasinya adalah adalah di di inquiry inquiry learning. learning. Inquiry Inquiry learning ini learning ini adalah adalah model model pembelajaran. pembelajaran. Ini ada Ini ada sintaknya sintaknya sendiri. sendiri nanti. Kemudian Kemudian kalau teman-teman ingin mengajarkan ranah ranah pengetahuan pengetahuan pada pada ranah ranah memahami memahami atau atau understand. understand. Contoh Contoh seandainya seandainya peserta didik dapat menjelaskan tentang tentang hukum hukum halal dan halal dan haram. haram. Nah, Ini ini rekomendasinya itu rekomendasinya itu adalah di di discovery discovery learning. learning. Discovery Learning learning ini ini apa? Yaitu menyingkat. menyingkat. Kalau Kalau tadi tadi inquiry itu mencari. mencari ya. Kalau Sudah mencari, mencari, tahu, tahu, coba coba jelaskan jelaskan anak-anak. anak-anak. Huruf Huruf fathah fathah seperti apa? seperti apa? Huruf Huruf dhamma dhamma seperti apa? seperti apa? Huruf Huruf kasroh kasroh seperti seperti apa? apa? Nah, Nah, ini ini adalah discovery discovery yang yang berperan di sini. di sini. Artinya Artinya discovery discovery itu adalah menyingkat. menyingkat.
Kemudian akan kita terapkan. Ini sudah mulai naik ke C3. Apply. Nah, ini maka di sini yang direkomendasikan itu adalah PBL, problem based learning. Sampai analisis. Anak-anak dapat membedakan antara huruf yang berharokat fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasdid. Ini analisis ini sudah ada di PBL. Ini kalau C4. Kemudian C5-nya dan C6 seandainya mau mengkreasi. Ini adalah di PJBL, Project Based Learning. Project Based Learning ini bisa di ranah psikomotorik. Itu. Karena kalau di ranah psikomotorik, kalau kayak praktek, seperti anak-anak disuruh menulis huruf hijaiyah. Anak-anak disuruh menulis kalimat alhamdulillah. Ini di ranah apa? Di ranah keterampilan. Itu psikomotorik. Ini juga ada tingkatannya, ada P1, P2, P3, P4 sampai P5. Kalau ranah sikapnya bagaimana ya Pak? Ranah sikapnya itu ketika observasi langsung, biasanya berkaitan dengan nilai yang diangkat. Kalau di modul ajar itu ada PPRA, jadi ada beberapa 10 nilai yang diangkat. Itu yang perlu dimunculkan lagi. Sehingga sekarang muncul yang namanya deep learning itu. Pembelajaran mendalam. Selanjutnya ini ya hanya aja ini ya, hanya contoh aja. Teman-teman ini bisa dipraktekkan seandainya jenengan sebelum membuat modul ajar, saya ingin mempraktekkan ranah pengetahuan dari C1 sampai C6 seandainya ya huruf hijaiyah. Jenengan buka Gemini AI-nya. Gemini AI. ChatGPT boleh. Pilot boleh. Cuma rekomendasinya saya tetap Gemini AI ya. Nah, seandainya apa ini ya? Di ranah pengetahuan materinya jangan hukum halal dan haram. Huruf hijaiyah aja, yang gampang-gampang aja. Huruf hijaiyah seandainya kelas 1 fase A atau DTK ini bisa nanti diterapkan itu. Kita kontrol C. Ini harus ini sebetulnya. Ini harus dibuang ini. Yang model-model pembelajaran ini nanti aja kalau diterapkan di ketika buat ini teman-teman, buat modul ajar itu. Karena formnya memang sendiri-sendiri. Ini kita praktek ingin mengetahui tujuan pembelajarannya. Oke. Ranah pengetahuan, buatkan materi. Nah ini ya, kontrol C, taruh di bagian atas sendiri. Umum pun ya bisa ini dipraktekkan nanti. Nah, di sini kita akan dijelaskan. Di sini ini enak ini, menarik kembali informasi, mengingat kembali fakta-fakta dasar. Konten pembelajarannya ini, murid menunjukkan kembali nama-nama huruf alif sampai ya secara berurutan. Memahami
Jadi kita itu jelas tingkatannya. Kita itu mau mengajarkan, kalau nggak paham terhadap tujuan pembelajaran, apa yang akan diajarkan kita. Terus kita ada di ranah apa dan di tingkat berapa. Seandainya ada di, jangan-jangan yang kita ajarkan itu langsung di tingkat 3 menggunakan konsep ini. Sedangkan di RPP-nya jenengan itu masih di sini, di C1 atau C2. Ini bisa dipraktekkan bukan hanya 1 kali pertemuan, bisa setiap 1 TP 1 kali pertemuan. Pertemuan berikutnya di C2-nya. Ini bisa itu dibuat seperti itu, sehingga dalam RPP-nya jenengan ketika di bab 1 apa tentang huruf hijaiyah, itu bisa di ranah pengetahuannya aja bisa 6 kali pertemuan, belum ke ranah apa keterampilannya. Atau mau digabung ketika praktek di ini ya, di setelah PPG nanti dengan digabung dengan 1 ranah pengetahuan, 1 ranah keterampilan, boleh. Itu sah-sah aja kalau menurut saya. Yang penting panjenengan paham terhadap tujuan pembelajaran. Kalau di tujuan pembelajaran kita ingat lagi ya, kita harus jelas yang pertama tentang penerapan dalam rumusan tujuan pembelajaran harus mengandung unsur ini ya, A, B, C. Kemudian siapa yang melakukan pembelajaran, yaitu siswa, serta didik, murid, terserah Anda mau pakai istilah apa, serta didik. Kemudian behavior ini adalah apa yang akan dipelajari. Ini berkaitan dengan konten dan kata kerja operasional, KKO plus konten atau materi. Kalau nggak paham konten, materi apa materinya. Seandainya peserta didik dapat menjelaskan atau menyebutkan huruf hijaiyah 1 sampai alif sampai ya, seandainya seperti itu. Peserta didik sebagai audien, behaviornya adalah tadi menyebutkan huruf hijaiyah 1 sampai ya, atau menjelaskan, atau kalau di ranah keterampilan menuliskan. Kemudian kondisinya, nah ini yang berkaitan dengan bagaimana mereka melakukan pembelajaran dalam 1 kali pertemuan jenengan itu. Mereka itu akan belajar dengan apa sih? Dengan bagaimana sih? Itu belajar huruf hijaiyah itu mengingat ya di ranah pengetahuan seandainya. Dengan inquiry learning. Nah, ini berkaitan dengan model pembelajaran. Bisa pendekatan, oke, pendekatan, model, metode. Ini berkaitan dengan pendekatan, model, atau metode pembelajaran. Melalui apa? Yaitu melalui inquiry learning atau discovery learning atau problem based learning atau pendekatan deep learning. Ini harus jelas narasinya. Melalui model pembelajaran inquiry learning, peserta didik dapat menyebutkan huruf hijaiyah 1 sampai ya. Jadi jelas bagaimana mereka melakukan pembelajaran. Di sini peran pendekatan, model, atau metode pembelajaran. Apa sih perbedaan pendekatan dengan model? Kalau pendekatan itu berkaitan dengan teori dan prinsip. Tapi kalau model ini berkaitan dengan langkah-langkah pembelajaran langsung, yaitu di lapangan sudah kita langsung dalam penerapannya. Kalau katanya orang fikih itu kaifiyahnya ini, gitu. Kalau model ini, gitu. Tata caranya seperti ini, butuh
pertama pakai apa ya di muka ya, niat, terus membasuh muka, terus tangan dua. Nah ini berkaitan dengan model itu. Oh, model discovery learning itu sintaknya itu harus runtun. Ini langsung diterapkan. Tapi kalau pendekatan ini belum, itu masih teori ini dengan prinsip. Kalau pendekatan, pendekatan saintifik ini harus ada kegiatan membaca, harus ada kegiatan mencoba. 5M. Oh, pendekatan deep learning dalam pembelajarannya harus joyful, harus meaningful. Apalagi satunya. Nah, dalam model ini pasti ada metode. Pasti itu. Oh, ada metode tanya jawab, metode ceramah. Ceramah itu metode. Diskusi itu metode. Kemudian yang terakhir dalam tujuan pembelajaran itu harus jelas degrinya, sampai mana ketercapaian pembelajaran, sampai mana peserta didik itu belajar, apakah sudah tercapai atau belum. Jadi A, siapa yang melakukan pembelajaran, B, apa yang akan dipelajari, C, bagaimana melakukan pembelajaran, degree sampai mana ketercapaian tujuan pembelajaran. Biasanya narasinya dengan benar kalau di ranah pengetahuan atau tepat. Kalau di ranah keterampilan dengan indah, dengan baik, dengan bagus, menulis dengan indah kan gitu. Menulis dengan baik ya bisa sih. Ini tergantung dari narasinya. Ini tentang tujuan pembelajaran. Oke, kalau sintaknya ini, sintak inquiry, nah ini ya, inquiry ini jelas, ini harus tercapai semua, jangan separuh-separuh, hanya satu sintak, dua sintak. Jadi harus tercapai semua ini, 7 sintak ini. Kalau inquiry learning. Ini model pembelajarannya seperti ini. Nah, sintak discovery ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harus tercapai semua. Harus dilaksanakan. Begitu juga pada PBL. Ini jangan dikurangi ini. Ini harus tampil dalam kegiatan inti. Nanti akan kita praktekkan cara membuat modul ajar. Terus sintak project juga. Ini beda-beda. Gitu. Inquiry dengan discovery itu beda. Gitu. Kembali ke tadi rekomendasinya. Oh, kalau di C1 lebih baik inquiry. Karena itu mengingat. Inquiry ini artinya mencari. Gitu. Terus di C2 lebih baik discovery learning. Biasanya kan understand atau memahami, menjelaskan sih. Peserta didik dapat menjelaskan makna halal dan haram, atau tentang wudhu, tentang sholat. Ini discovery aja yang enak rekomendasinya. Langkah-langkahnya seperti apa? Seperti ini. Ini adalah sintaknya seperti ini, mulai dari stimulasi, pernyataan masalah, pengumpulan data, terus pengolahan data, sampai verifikasi dan generalisasi. Kalau peserta didik ingin mengamalkan isi dari surat Al-Ma'un tentang menyayangi anak yatim. Nah, di sini PBL karena sudah masuk di ranah C3, C4. Jadi kita kontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang berperan di sini adalah sintak PBL malah. Gitu. Pembelajaran dengan model PBL. Kemudian kalau kita ingin mengkreasikan, mengevaluasi ya, itu di sintak PJBL, Project Based Learning.
Karena PJBL ini tidak bisa satu kali pertemuan, nggak bisa gitu. Kita harus menyusun schedule, harus ada perencanaan proyek. Ini kalau sudah paham semua, mulai dari tercapai semua dari C1, C2, C3, C4, kita PJBL karena kita buat proyek dengan anak-anak dengan model pembelajaran proyek, maka kita akan pembelajaran itu pasti akan menyenangkan, pasti akan meaningful, pasti akan bermakna. Tapi kalau sintak-sintak ini ditinggalkan, nggak dilaksanakan, tidak akan meaningful. Gitu. Ini tentang model pembelajaran. Oke, kita lanjutkan ke cara membuat modul ajar. Ini kita mengulang aja. Saya hanya mengulang meskipun ini sudah disampaikan berkali-kali. Dari pertemuan di Balung, di mana Gumuk Emas kemarin di Wuluhan, sampai terakhir kemarin saya itu di mana, di Mumbul Sari, Mumbul lah, Jember Timur. Ya mereka suka gitu. Oh ternyata seperti ini ya Pak. Iya memang gitu. Karena ini tidak disampaikan oleh pengawas. Bahkan dengan dosen pun tidak disampaikan. Ini adalah kerangka modul ajar. Jadi kerangka modul ajar ini sudah paten ya. Memang saya susun dari teman di PPG tahun 2024. Jadi modul ajar itu jelas, informasi umumnya ini harus jelas. Kemudian kalau teman-teman mau pakai ini, perhatikan yang warna kuning ini aja. Ini kalau jenengan sebagai guru apa ganti dah. Kalau sebagai guru fikih ganti, guru GKMI ganti, PJOK apa ini bebas. Kemudian tentukan materinya. Nah, dalam menentukan tujuan pembelajaran, jangan lupa kita harus tahu materinya apa yang akan dibuat menjadi tujuan pembelajaran. Kemudian informasi umum ya, nama penyusunnya harus jelas, institusinya ini mana ini nama pembagiannya jenengan, tahun penyusunan sudah saya sesuaikan, jenjang sekolahnya apa, masuk di SD apa TK apa SMP apa MTS, kemudian kelasnya. Nah kelasnya ini menyesuaikan juga ya, saya masih memakai fase apa. Kalau kelas 1-2 fase A, kelas 3-4 fase B, dan seterusnya. Alokasi waktu. Nah, untuk UKIN itu tetap 2 JP jam pelajaran. Ini yang diganti dah teman-teman. Kalau di untuk kepentingannya jenengan di supervisi klinis di lembaga disilahkan diganti. Bisa 5 kali pertemuan dengan berapa JP, silahkan diganti. Pada alokasi waktu berkaitan dengan program semester prosem. Kemudian 1 JP-nya kita sesuaikan, kalau TK 30 menit, SD atau MI itu 35 menit, SMP, MTS itu 40, SMA, SMK, MA itu 45 menit. Ingat ini ya. Ini tidak bisa diganggu gugat. Ini memang sudah ketentuan seperti ini. TK 30 menit, SD 35. SMP tingkat SMP itu 40, SMA 45. Itu sudah diatur memang. Kemudian JP ini kita abaikan, bisa teman-teman lihat di JP terbaru yang ada surat ada edarannya itu. Nanti JP itu biasanya direvisi lagi berapa tahun kemudian direvisi, karena memang balai penelitian itu memang selalu mengupgrade bagaimana sih ini ya
CP tersebut apakah sudah tercapai atau belum. Memang kurikulum itu kan selalu ganti, dalam 5 tahun itu ganti. Artinya di-upgrade ya. Kemudian ATP. ATP ini sama dengan silabus kalau dulu, alur tujuan pembelajaran. Kita kosongin dah, karena kita akan memanfaatkan AI. Kemudian kompetensi awal ini harus ada. Selanjutnya P5 dan PPRA. Nah, P5 ini tema yang ditentukan dalam modul ajar ini udah. Kemudian kalau PPRA ini konsep yang diajarkan, yang diluncurkan oleh Kemenak itu memang PPRA ini punya Kemenak. Adab, teladan, kewarganegaraan, moderasi, keseimbangan, integritas, sampai inovasi. Kalau ini kan punya Kemendikbud ya. Sikap spiritual kalau di Kurtilas. Sikap spiritualnya tentang apa? Di sini lebih didetailkan lagi. Profil Pancasila itu ya beriman betapa disesuaikan dengan ideologi bangsa kita. Ini yang menjadi spirit kita dan yang harus ditanamkan kepada peserta didik. Kemudian di Kementerian Agama itu adalah PPRA. Jadi anak didik kita itu ditanamkan berapa ini 10 nilai ini biar mereka bisa memberikan rahmat terhadap dirinya sendiri, terhadap lingkungannya. Kemudian sarana dan prasarana. Ini harus ada. Kemudian di sini target peserta didik. Nah, di target peserta didik silakan teman-teman nanti meskipun membuat dari AI ditulis aja laki-laki berapa, perempuan berapa, kelas berapa. Nah, berbeda lagi kalau di memakai model pembelajaran berdiferensiasi. Kalau di diferensiasi itu sintaknya sendiri-sendiri tuh, nanti bisa dilihat di form diferensiasi based learning. Yang masuk audio visual. Gaya belajar auditory itu siapa saja? Tulis. Auditory siswa, auditory. Siswa yang visual itu siapa saja? Terus siswa yang kinestetik itu siapa saja? Seandainya kalau jenengan memakai format diferensiasi based learning atau pembelajaran berdiferensiasi, itu di target peserta didiknya itu harus muncul gaya belajar mereka. Tapi kalau jenengan pakai inquiry, discovery, pakai PBL, PJBL, cukup ditulis aja apa jumlah siswanya, laki-laki berapa, perempuan berapa, pada kelas berapa, gitu aja. Kemudian ini yang kita bahas tadi ya, pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, dan metode pembelajaran. Dalam modul ajar itu harus jelas. Karena ini nanti yang akan membedakan antara model inquiry, discovery, PBL, dan PJD. Dan ini harus tercermin dalam kegiatan inti. Selanjutnya kompetensi inti. Di sini ada tujuan pembelajaran atau TP. Ini yang harus mengandung unsur ABCD tadi. Melalui model pembelajaran inquiry learning, ini adalah rumus C, condition. Bagaimana siswa belajar? Yaitu melalui model pembelajaran inquiry. Peserta didik audien. Diharapkan mampu. Ini memang kita kosongi ya. Ini berkaitan dengan behaviornya apa? Menjelaskan apa? Kalau inquiry menyebutkan warna. Kalau Mbak Nurul ini kan TK. Bisa diinquirikan itu. Menyebutkan harokat. Menyebutkan tanda-tanda usia balik dan sebagainya. Ini kita kosongi biar AI yang berbuat.
Kemudian setelah kita menentukan tujuan pembelajaran, kita harus menentukan kriterianya, KKPP namanya. Ini akan dijadikan acuan ketika kita mau membuat isi soal. Memang kita lihatnya di KKPP itu. Kemudian selanjutnya pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna ini kan meaningful. Kalau pembelajaran itu sintak pembelajarannya itu diterapkan benar, itu nanti pembelajaran itu pasti akan bermakna. Kemudian pertanyaan pemantik ini sebagai untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Fathah tahu enggak anak-anak tentang fathah? Seperti apa sih fathah itu? Huruf hijaiyah ba. Seperti apa sih ba itu? Kayak perahu, Bu. Alif kayak yang bendera. Ini pertanyaan pemantik seperti ini perlu gitu. Untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Namanya pertanyaan pemantik. Ibarat kita mau merokok ya, kita memantik api ya. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran itu harus jelas kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ini harus jelas. Ini sudah diatur dalam dalam standar proses itu ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Di kegiatan pendahuluan ini tergantung kreasinya tergantung dengan kebiasaannya teman-teman. Di pendahuluan mulai dari salam pembuka, absensi, mengecek kehadiran, mengecek kerabian siswa, mau ada literasi, monggo. Terus beberapa pertanyaan pemantik itu kita diawalinya sebelum pra-inti ya. Artinya sebelum pra-inti ya. Karena anak-anak itu akan digiring ke konsep atau model pembelajaran yang kita tentukan nanti di sini. Peserta didik dapat menyebutkan huruf hijaiyah dengan benar melalui model inquiry learning. Jadi menyebutkan. Pertanyaan pemantik itu berperan di sini sebelum pra-inti. Kemudian selanjutnya kegiatan intinya ini adalah sintak pembelajaran. Ini inquiry. Ini sudah Pak Alif sesuaikan ini dengan sintaknya inquiry, sintaknya form. Discovery itu sintaknya discovery. Yang PBL sintaknya PBL. PJBL sintaknya PJBL. Itu jangan dikurangi. Praktekkan pelan-pelan. Itu. Dikurangi tidak boleh, ditambahi boleh. Oh, di tengah-tengah ini pada pengumpulan data saya kasih semangat dengan dengan tepuk semangat. Tepuk semangat, so. Ini biasanya kan gitu kan. Boleh. Di sini ditambahin nanti. Selanjutnya di kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini paling tidak kita ya harus ada refleksi atau kesimpulan atau memotivasi peserta didik atau murid kita ya, dan dilanjutkan doa dan salam. Nah, dalam modul ajar harus jelas asesmennya. Ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif, ada asesmen langsung, observasi langsung. Ini biasanya di rangkal ranah sikap itu adalah observasi langsung. Observasi langsung itu biasanya ranah sikap. Itu harus jelas. Kalau pengetahuan biasanya sumatif dan formatif. Terus kalau di ranahnya nanti tujuan pembelajarannya di ranah keterampilan, maka biasanya proyek, portofolio, seperti itu kan. Selanjutnya pengayaan dan remedial. Dalam modul ajar itu harus jelas
pengayaannya dan remedialnya. Apa sih Pak? Kok pengayaan dan remedi itu yang kita tahu biasanya remedi. Anak-anak yang di bawah KKM itu remedi. Ya, terus kalau pengayaan yang mana? Yang melampaui. Artinya ketika jenengan mau mengajar, sekarang mau mengajarkan satu TP di mengingat dan menjelaskan. 2 TP lah. Ternyata anak peserta didik kita itu sudah bisa. Beberapa peserta didik itu sudah bisa, maka kasihkan aja di di TP berikutnya, TP ketiga, yaitu menerapkan. Untuk yang di bawah yang masih nggak paham, biasanya ada pengulangan di situ. Ada pengulangan materi. Ini namanya program remedial atau penambahan. Dan selanjutnya dalam modul ajar itu harus jelas glosarium. Apa sih glosarium? Yaitu kamus istilah dalam konten pembelajaran kita. Yang sulit difahami itu apa? Istilah-istilah yang perlu diterjemahkan, disederhanakan itu apa? Itu glosarium. Ini dalam modul ajar. Ini memang harus ada. Kalau di RPP nggak ada ya. Terus daftar pustaka ini harus jelas. Karena modul ajar ini sudah semi ilmiah. Jadi sumbernya dari mana? Tahun penerbitnya, nama pengarang, dan nama penerbitnya. Ditulis di sini. Kemudian dalam modul ajarnya jangan lupa yang mengesahkan itu kepala sekolahnya jenengan, namanya dengan gelarnya dan juga tanda tangan dan stempelnya. Kemudian kabupaten atau kecamatan dan tanggalnya jangan lupa. Kemudian di sini jenengan sebagai guru apa? Apakah guru BK? Tulis namanya jenengan dan ditanda tangan. Ini form ini sudah patennya seperti ini ya. Dalam modul ajar itu memang formnya seperti ini. Nah, tinggal kita praktekkan. Seandainya kita akan modul ajar PAI tentang ambil yang ini aja, yang gampang-gampang aja. Kelas bawah dah. Kalau kelas bawah apa? Coba. Ada yang guru SD PAI? Ada. Oke, menyebutkan Vijaya. Menyebutkan huruf hija, iya. Alif sampai ya, seandainya. Nama tidak saya ganti. Ini SD. N Jember. Kemudian di sini jenjangnya SD. Fasenya ini A. Kemudian kelasnya ini kelas 1, fase A. Kemudian 2 jam pelajaran 35 menit. Oke. Udah ini aja yang kita ganti. Kalau TK ya 30 menit, kalau SMP ya 40. SMA 45. Nah, di bawah ini sesuaikan dengan namanya jenengan. Ini saya pakai namanya Mbak Yosi. Terus di sini kita ganti SDN Jember. SDN Jember. Nah, kemudian kita kontrol A atau di blok. Nah, di blok kita kontrol C. Masuk ke Gemini AI-nya di sini. Nah, ini kalau penuh seperti ini, dengan buat baru aja, percakapan baru. Kita kontrol V di sini, kemudian kita kirim.
Tunggu ini sampai kotak biru ini sampai sampai berubah ke voice. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi modulatornya. Ini kan tinggal download jenengan. Nah, ini ya. Sudah jadi jenengan. Langsung aja. Nah, ini malah dengan dengan rekomendasi anunya juga YouTube-nya juga ini bisa dimanfaatkan gitu. Pakai ini aja. Nah, salin respon ini. Klik. Kemudian kita buka. Yang enak itu memang di drive. Gak drive baru, drive dengan kemarin plus P3. Bentar. Gas modul P3. Oke. Kita buat baru aja di sini. Pakai Word dokumen. Kalau tidak biasa pakai Word dokumen, dengan pakai Word biasa, nggak masalah. Gitu. Ini jenengan tinggal paste aja di sini. Tempel atau kontrol V. Monggo. Nah, ini jenengan bahasa AI seperti ini jenengan buang. Ini jenengan rapikan lagi. Seperti ini jenengan rapikan lagi. Nah, yang di atas juga sama. Nah, ini ya. Ini jenengan rapikan lagi. Kemudian ini tidak saya rapikan ya, biar nanti sambil lalu aja. Yang penting kita tahu caranya, nanti praktekkan pelan-pelan. Kemudian kembali ke Gemini AI-nya. Nah, di sini lanjutkan. Di bawahnya modul ajar itu kata kuncinya itu buatkan materi. Buatkan materi ajarnya. Nah, akan dibuatkan secara otomatis. Nah, ini sudah selesai nih. Kita langsung salin respon, taruh di bawahnya lagi. Kalau ngeditnya belakangan aja dah, nanti sambil lalu kita telaah pelan-pelan, yang tidak sesuai dengan hapus aja. Itu. Kontrol V. Lanjutkan ke bawah. Ya, lanjutkan di Gemini AI-nya. Tulis. Buatkan rubrik penilaian dan LKPD dan rubrik penilaiannya. Ini kata kuncinya di sini. Maka LKPD-nya otomatis akan dibuatkan. Ya, tandanya sudah ya ini ya, mikrofonnya ini. Kemudian kita salin. Kita taruh di bawahnya lagi. Kontrol V. Nah, LKPD ini untuk apa sih Bapak? LKPD ini yang dikasihkan ke siswanya ketika jenengan menjalankan melaksanakan pembelajaran dengan model inquiry ini. Kalau discovery ya discovery, nanti berbeda nanti LKPD-nya itu. Ini ada di kegiatan inti nih. Oke, kita lanjut. Setelah membuat LKPD kita dalam modul ajar. Modul ajar itu administrasi kan ya, administrasi RPP atau modul ajar. Di bawahnya materi lampirannya, di bawahnya lagi ada LKPD dan rubriknya. Kita harus buat asesmennya.
buatkan asesmen, buatkan asesmen formatif. 5 pilihan ganda. Kalau di TK langsung aja ya, buatkan asesmen formatifnya. Kalau di ranah keterampilan jenengan langsung aja buatkan asesmen formatifnya. Ini beda nanti. Karena ini di ranah pengetahuan, maka buatkan asesmen formatif 5 pilihan ganda dengan banyak-banyak. 5 pilihan ganda dan 5 uraian. Ya, beserta jawabannya. Beserta jawabannya. Oke. Maka sudah jadi secara otomatis di sini. Nah, tinggal kupas aja. Nanti ditata. Ini malah backup nilainya juga dibuatkan. Oke, kita langsung ke kopas di bawahnya. Terakhir dah ini. Nah, ini sudah memenuhi. Oke, kita ke bawah. Oke, kita kontrol V. Nanti ini jenengan sambil lalu di edit pelan-pelan. Sambil lalu kita mempelajari. Jadi urutan yang paling atas di sini modul ajar. Boleh teman-teman di atasnya ini dikasih cover bebas dah. Jangan mau buat seperti apa covernya, monggo. Modul ajar. Kemudian modul ajarnya jangan lupa ditandatangani ya. Kepala sekolah dan tanda tangannya jenengan di situ. Kemudian di bawahnya ini lampiran sebetulnya. Materi ajar ini adalah lampiran materi ajarnya. Kemudian lampiran apalagi LKPD dan rubrik penilaiannya. Ini yang mau dikasihkan ke siswa jenengan nanti. Kemudian yang terakhir adalah asesmen jelas. Nah, bahasa AI seperti ini bulan. Makanya kan nanti diedit lagi, dicari yang kurang pas itu yang mana. Jangan teliti lagi. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan bagaimana cara kita membuat modul ajar dengan cara cepat, tepat, melalui AI. Itu aja. Kita lanjut ke tanya jawab aja. Monggo. Saya persilakan.